Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu 10 kesalahan wudhu yang bisa batalkan sholat. Kesalahan wudhu yang bisa batalkan sholat. Wudhu merupakan kegiatan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudhu merupakan syarat bagi umat muslim sebelum melaksanakan sholat. Sholat sendiri merupakan ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah secara otomatis membatalkan sholat. Hal ini juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari hal tersebut, sudah sepatutnya umat Islam memahami tata cara wudhu yang baik dan benar. Selain itu, juga perlu memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut 10 di antaranya. 1. Tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat melakukan sesuatu, termasuk ketika wudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Midan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. 4. Boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam air. Maka beliau berkata, apakah dalam air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafaznya. Merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal itu karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar, maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudhu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid kemudian apabila iqamah dikumandangkan dibangunkan oleh orang di sebelahnya lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudhu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu karena dia lelap dalam tidurnya.
Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. 8. Perhatikan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung. Sementara istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang istinsyak dan istinsar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan, justru itu bisa menjadi bumerang. 10. Membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi salah satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu dan tentu juga sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, lalu ditambah dengan doa setelah wudhu. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Itulah 10 kesalahan wudhu yang bisa batalkan sholat. Semoga informasi tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.